Keajaiban Mahyong dapat kartu menang. Siapa bilang Jinanchen nggak bisa menang? Siapa yang bilang? Masih ada yang meragukan? Ayo katakan. Aku, Jinanchen, yang punya reputasi gemilang, tapi malah mati di meja Mahyong. Waktu bangun, aku menyadari diriku ada di dunia lain. Dan pindah ke tubuh ketua sekte agung yang nggak terkalahkan. Aku sungguh nggak paham. Pemilik aslinya sudah kuat sekali, tapi kenapa malah sembunyikan kekuatan sebenarnya? Cuacanya kelihatannya bagus. Jinanchen masih pura-pura. Dia itu orang nggak berguna yang bahkan belum mencapai tahap pemurnian awal. Aku sungguh nggak tahu bagaimana dia bisa jadi ketua sekte. Kita sial sekali bisa mendapatkan ketua sekte seperti itu. Itu binatang siluman berumur 3 juta tahun, Phoenix neraka abadi. Kenapa binatang itu bisa ada di sini? Walaupun seluruh kekuatan sekte kita digabung, nggak akan sanggup melawan binatang itu. Bahkan kultivator tahap transformasi dewa pun cuma bisa menahan satu serangan. Ayo kabur! Minggir. Ketua sekte, untuk apa kau yang payah ini kemari? Pulanglah saja. Jangan sampai kau dihajar sampai badanmu hancur. Iya, ketua sekte. Kau bahkan nggak bisa mengalahkan kami. Memangnya ketua sekte sungguh punya kekuatan tersembunyi? Permisi, maaf ya, aku lewat dulu. Biarkan dia mati sendiri. Kebetulan dia bisa mengulur waktu untuk kita. Aku sudah lama ingin keluar dari sekte Duanyun. Ayo, kita kabur sekarang. Sudah lama ku dengar ketua sekte Duanyun itu payah. Tapi, tubuhmu itu adalah harta untuk kultivasi. Matilah kau. Aku ini binatang siluman kuno. Bahkan kultivator tahap transformasi dewa cuma bisa menahan satu serangan dariku. Bagaimana mungkin orang payah sepertimu bisa membuatku nggak bisa gerak dengan mudahnya? Siapa kau sebenarnya? Teknik tubuh ini sungguh berguna. Cuman perlu kibas tangan saja langsung beres. Tapi sayang sekali kalau dipakai untuk ayam kampung. Kebetulan kurang satu pemain. Ayo sama-sama. Ayam kampung apaan? Aku ini Phoenix. Wah, apa yang terjadi di sini? Makhluk suci kuno, Yingklong, rubah 9 ekor surgawi, dan burung merah. Ternyata yang baru datang itu Phoenix neraka. Kenapa nggak menyapa seniormu dulu? Siapa kau sebenarnya? Kurang ajar. Orang di hadapanmu ini menguasai ribuan ajaran Dao, kultivator nomor 1 di dunia, Jinanchen. Harus rendah hati. Cabai yang dijemur di luar belum dibereskan. Kalian harus lebih banyak berinteraksi. Ajari dia beberapa hal tentang wawasan kultivasi makhluk suci. Bukankah ini cincin langit kosong? Sejak kapan gunungku punya harta karun seperti ini? Sudahlah. Lagi pula, seluruh gunung ini penuh dengan harta karun. Tambah satu lagi juga nggak mengejutkan. Nona, kau ada apa denganmu? Nggak disangka, gadis ini punya tubuh yin ekstrem. Itu sangat langka. Apa kau punya tubuh yang murni? Tubuh yang murni? Bukannya itu cuma istilah keren buat perjaka? Hei, kau meremehkan siapa? Bagaimana? Bagaimana mungkin? Aku sudah mengenal banyak wanita. Mereka memanggilku Raja Pesta Malam. Mana mungkin aku masih perjaka? Dengan tubuh yin ekstremku, kalau aku nggak menemukan tubuh yang murni untuk tidur bersamaku setelah dewasa nanti, aku pasti akan mati. Sudahlah, aku akan coba berkompromi dengan pria ini saja. Kau mau apa? Nona, tenanglah sedikit. Kau mau menodaiku, ya?
Bisa-bisanya aku tidur dengan manusia biasa sepertimu. Ini benar-benar memalukan. Aku bersumpah pada langit. Tadi malam, kaulah yang nggak mau melepasku. Aku nggak melakukan apa-apa. Diam kau. Sudahlah, berhubung tadi malam dia memang menyelamatkan nyawaku, aku nggak akan menyalahkannya. Dengar baik-baik ya, tentang tadi malam, kalau engkau bocorkan satu kata pun, aku punya cara untuk membuat manusia biasa sepertimu mati berkali-kali. Tapi, berhubung kau sudah membantuku, nanti sore ada upacara perekrutan murid dunia kultivasi 100 tahun sekali. Kau sepertinya punya bakat untuk kultivasi. Kau bisa ikut mencobanya. Kalau beruntung, bisa saja kau dapat tempat di dunia kultivasi. Upacara perekrutan murid, aku nggak tertarik. Aku nggak akan pergi. Akhirnya ketemu juga ketua sekte. Kenapa aku masih tidur di sini? Wuxin, ada apa? Aku cuma tidur siang sebentar. Jangan ganggu istirahatku kalau nggak ada urusan. Pergilah. Semua murid sekte kita sudah kabur. Kalau nggak segera rekrut murid yang baru, sekte kita benar-benar akan punah. Nantinya, kita benar-benar akan tidur di jalanan. Sekte Duanyun ini warisan ibuku kepadaku. Kalau tiada, dia akan mengganggu mimpiku dan memarahiku habis-habisan. Baiklah, Wuxin, ikutlah denganku ke upacara perekrutan. Entah apa aku akan terpilih atau enggak. Tahu kan, kata misalnya enggak. Wanita yang luar biasa cantik. Enggak disangka, di dunia kultivasi kita ada wanita yang kecantikannya tiada tanding seperti ini. Kecantikan seperti ini? Kalau dia bisa bergabung dengan sekte 10.000 racunku. Kau ingin aku gabung ke sektemu? Jangan mimpi. Tinggal selangkah lagi, aku akan menjadi dewi. Kalau enggak segera menemukan kesempatan yang tepat untuk membantuku naik tingkat, sepertinya waktuku enggak banyak lagi. Kuharap acara perekrutan ini enggak terlalu mengecewakanku. Kelima ketua sekte besar telah tiba. Ketua Sekte Pedang Surgawi 10.000 racun 100 bunga pil rohani dan pengembara bebas. Sungguh suatu kehormatan yang langka bisa melihat mereka semua hari ini. Kalau aku bisa masuk salah satu dari 5 sekte besar itu, masa depanku akan cerah. Ketua sekte lainnya telah tiba. Kalau bergabung dengan sekte-sekte kecil itu, enggak ada sumber dayanya. Hei, lihatlah, bukankah itu ketua sekte Duanyun? Dia juga berani datang untuk merekrut murid? Dia begitu lemah, tapi ternyata seorang ketua sekte. Sepertinya dia punya sedikit keberuntungan. Kalau bukan karena ibunya dan kesetiaannya pada sekte dulu, posisi ketua sekte nggak akan pernah jatuh ke tangan orang payah yang bahkan belum menguasai dasar-dasar tahap pemurnian awal. Betul sekali. Diam. Jalan Agung memiliki 3.000 jalan. Kalian harus memilih sekte yang cocok untuk kalian di tahap awal kultivasi ini. Sekarang, kalian semua tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Biarkan para ketua sekte melihatnya. Baik. Itu teknik legendaris angsa anggun yang sudah hilang dari dunia. Wanita ini pasti bukan orang biasa. Nona, apa kau bersedia bergabung dengan Sekte 100 Bunga dan menjadi murid pribadiku? Ini disebut tusuk konde 9 harta. Ini bisa sangat mempercepat kecepatan kultivasimu. Kalau kau bersedia bergabung dengan sekteku ini,
bisa dianggap sebagai hadiah selamat datang untukmu. Wanita ini diincar lebih dulu oleh Sekte 10.000 Racun. Nona cantik, yang kuberikan padamu disebut batu penyucian. Ini adalah pusaka tingkat jiwa baru. Itu nggak bisa disamakan dengan tusuk konde jelek itu. Kami datang dengan ketulusan yang paling tinggi. Lebih baik bergabung dengan Sekte 10.000 Racun. Kau harus tahu diri. Berani sekali kau meremehkan Sekte 10.000 Racun. Wanita ini memang cukup hebat. Baiklah. Sekte Duanyun menginginkan wanita ini. Jinancen, apa kau nggak lihat orang-orang dari 5 sekte besar sedang berebut wanita ini? Memangnya apa urusanmu? Ya Bian, siapa ada juga dia yang mau bergabung dengan sekte kalian? Menurutku, kalian bahkan nggak bisa menghasilkan satu pil kualitas rendah pun. Di dunia kultivasi, hal pertama yang penting adalah kekuatan. Yang kedua adalah latar belakang. Orang di hadapan kita ini nggak punya kekuatan maupun latar belakang. Meski dia memilihmu, kau masih bisa menolak. Kau harus mempertimbangkannya dengan matang. Boleh saja kalau kau ingin aku menjadi muridmu. Tapi, kau harus menawarkan sesuatu yang membuatku puas. Selain itu, kekuatanmu harus mendapatkan pengakuan dariku. Cukup mudah, bagaimana kau ingin aku membuktikannya? Aku ingin kau mengalahkannya. Gak disangka, gadis itu menyuruhnya untuk menantang murid utama sekte pedang surgawi. Kurasa dia nggak pernah berniat untuk bergabung dengan sekte Jinancen sejak awal. Dia hanya memberinya tugas yang mustahil. Kabarnya, Jinancen bahkan nggak bisa mengalahkan murid-murid rendahan di sektenya sendiri. Nggak ada bedanya dia dengan pecundang. Menurutku, bahkan tukang daging di sana lebih kuat darinya. Anak muda, ayo. Mari kita bertarung. Guru, apa kau yakin bisa mengalahkannya? Jangan khawatir, jangan lupa, gurumu ini nggak terkalahkan di bawah langit. Guru, kau lagi-lagi membual. Aku cuman nggak mau menyebutkannya saja. Silakan. Dengan tekanan seperti ini, mungkin hanya butuh 3 jurus saja untuk membunuh pecundang itu habis-habisan. Maaf, kakiku terpeleset tadi. Anak muda, kau baik-baik saja kan? Nggak mungkin, begini saja sudah beres. Sebenarnya apa yang kuharapkan? Kusarankan untuk dipertimbangkan lagi, Nona. Sekte yang nggak jelas dan memerosot ini, pasti nggak bisa menawarkan harta karun yang layak. Itu nggak akan menguntungkan kultivasimu sama sekali. Lebih baik kau bergabung dengan sekte kami. Batu spiritual dan ramuan ajaib kelas atas bisa kau konsumsi. Siapa bilang aku nggak punya harta karun? Siapa bilang aku nggak punya harta karun? Sekte Duanyunmu yang bobrok itu nggak mungkin punya harta karun. Jangan-jangan nanti kau mengeluarkan mentimun dan menyebutnya harta karun ya? Di mana aku menaruhnya? Jinancen, tolong jangan buang-buang waktu kami. Ketemu? Ini hadiahku untukmu setelah menjadi muridku. Kau bercanda ya? Ini bulu yang dicabut dari ayam hutan liar yang mana? Benda seperti itu ada setumpuk di rumahku. Jinancen, kurasa kau sebaiknya pergi dari dunia kultivasi. Jangan mempermalukan para cultivator seperti kami. Ini adalah bulu yang baru dicabut dari burung vermilion. Banyak orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Phoenix? Nggak disangka, aku bisa merasakan aura burung vermilion dari bulu ini. Dari mana kau mendapatkannya?
Tentu saja. Aku memungutnya. Orang ini memang punya sedikit keberuntungan. Kalau mengikutinya, aku mungkin benar-benar mendapatkan yang kuinginkan. Baik. Aku ingin berguru kepada Jinancen. Apa? Nona Janenggam, Gegaba. Murid yang baik, ayo kembali ke sekte Duanyun bersamaku. Tunggu. Tuan, aku merasa ini nggak adil, Gia. Nah, Jinancen Titanpon itu tuarin di sekte yang lemah. Menurutku, sekte seperti itu nih, kan dia mau hindi itu mah nggak punya alasan terkapas untuk tetap ada IPA terhadap. Maksudmu? Aku punya rencana. Biarkan murid Jinancen bertanding dengan murid sekte kami. Kalau mereka menang, kami nggak akan berkata apa-apa lagi. Kalau mereka kalah, kami meminta dengan hormat untuk mengganti ketua sekte Duanyun. Battle, kami sudah lama merasa nggak puas. Kalau dia bisa jadi ketua sekte, aku juga bisa. Kami mendukung. Baiklah kalau begitu. Jinancen, kau cukup utus satu murid andalanmu untuk bertarung. Kalau kau menang, semua orang akan menerimanya. Nantinya, setelah kau punya 4 murid, sekte bisa terus beroperasi. Guru, lebih baik utus aku saja. Aku sudah memutuskannya. Dia saja. Aku... Ini. Jinancen, bagaimana kalau kau ganti murid saja? Murid ini baru kau rekrut. Latar belakangnya pun belum kau ketahui. Latar belakang sekte racun 10.000 nggak boleh diremehkan. Benar, Guru. Lebih baik utus aku saja. Setidaknya, aku sudah mencapai tahap pembentukan pondasi. Nggak apa-apa. Aku percaya padanya. Baguslah kalau begitu. Cia, aku tahu tadi kau belum menggunakan kekuatan penuh. Nanti, kau diizinkan untuk menggunakan pusaka magis. Nona cantik, kalau sampai kena pukul nanti, jangan menangis ya. Aku sudah mencapai kesempurnaan tahap pembentukan pondasi. Aku akan serius, kau pasti kalah. Jinancen, jangan gegabah. Kalau benar-benar bertarung, mana mungkin kultivator tahap pemurnian bisa mengalahkan kultivator tahap pembentukan pondasi? Sebagai ketua sekte, nggak disangka dia mengandalkanku untuk melindungi sekte. Sudahlah, dasar guru yang nggak berguna. Setelah aku naik tingkat jadi dewi, aku akan bunuh dia dulu. Sayang, aku nggak ingin menyakitimu. Kalau mau bergabunglah dengan sekte racun 10.000 ku sekarang masih sempat. Nggak usah. Silakan. Sayang, aku akan membuatmu tahu bahwa menolakku adalah penyesalan terbesar dalam hidupmu. Banyak sekali omong kosongmu. Ayo, bertarung. Ini adalah lonceng penelan jiwa sekte racun 10.000. Begitu racunnya meresap, dewa pun nggak bisa menyelamatkanmu. Jinancen, suruh muridmu menyerah. Sepertinya sekte Duanyun akan segera mendapatkan ketua baru. Benarkah dia menyembunyikan level kultivasinya yang sebenarnya? Tapi, kalau benar-benar berkelahi, menghadapi kultivator tahap pembentukan pondasi biasa, itu bukan apa-apa. Kalau muridku benar-benar kalah, aku akan turun tangan sendiri. Hanya saja, nanti, setelah kekuatannya terbongkar, aku nggak akan bisa main mahjing dengan burung vermilion dan yang lain sepanjang hari lagi. Di dalam kabut racunku, nggak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Apa? Bagaimana mungkin? Sudah kubilang, kau terlalu banyak bicara. Kemampuan kultivator tahap pembentukan pondasi cuma begitu saja. Ini, bagaimana mungkin bisa begini? Bagaimana mungkin dia mengalahkan Cia yang sudah mencapai tahap pembentukan pondasi? Kau curang. Dia memiliki tubuh yin ekstrem. Tubuh yin ekstrem? Kalau aku bisa mendapatkan wanita itu dan berkultivasi secara dualitas dengannya, pasti bisa menerobos ke tahap transformasi dewa. Nantinya, bukan hanya orang-orang di depanku ini, aku pun bisa menggemparkan seluruh dunia kultivasi. Kau memang muridku yang baik. Kau benar-benar membuatku bangga. Jinancen,
pertandingan sudah diputuskan. Kuharap mulai sekarang, sebagai guru besar Sekte Duanyun, kau akan merekrut murid dengan baik dan membimbing sekte kembali ke jalan yang benar. Baiklah, aku mengerti. Terima 2 lagi, kan? Murid-murid, ayo kita pergi. Tempat ini sepi sekali. Desa pun lebih ramai daripada ini. Kau akan terbiasa. Ini adalah tempat paling tenang dari semuanya. Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu ke pavilion kitab kami. Silakan dibaca. Setiap kitab rahasia di sini memiliki asal-usul yang hebat. Teknik angin jernih tingkat kuning kelas bawah. Kitab yang levelnya rendah sekali. Rahasia kesehatan kultivasi abadi. Apa nggak salah? Guru cantik jatuh cinta padaku? Yang ini bukan, kecuali yang ini. Setiap kitab rahasia di sini adalah ciptaan asliku. Nggak bisa dibeli di tempat lain. Berlatihlah dengan baik. Kau akan mencapai hal besar di masa depan. Aku akan membuatkan makan malam untukmu. Dengan teknik payah dan tempat kumuh begini, orang yang waras nggak akan mau ke sini. Aku pasti buta malam itu sampai bersama pria itu. Nona, tenanglah sedikit. Kau mau menodaiku ya? Lebih baik aku fokus berlatih saja dan mencari kesempatan takdirku. Begitu aku menemukan pusaka takdirku, aku pasti akan menghabisi pria itu untuk selamanya. Apa yang harus kubuatkan untuk makan malammu? Bahan biasa untuk nutrisi nggak akan terlalu efektif. Dia juga memiliki tubuh yin ekstrim. Aku tahu, beberapa hari lalu, aku sedang mengumpulkan ramuan di kuburan Masel, dan menggali sebuah ginseng darah berusia seabad. Itu cocok untuk cultivator dengan tubuh yin ekstrim untuk memperkuat fondasi mereka. Ini benar-benar barang bagus. Tapi kalau cuma merebus ginsengnya terasa agak biasa saja. Serahkan arak rohmu yang berharga. Aku akan buatkan sup ginseng darah dewa mabuk untuk menutrisi tubuhnya. Guru, ada yang dikumpulkan selama 3 tahun. Kau nggak bisa mendapatkan murid tanpa mengorbankan sedikit arak roh. Kau bisa membuatnya lagi, kan? Cepat ambilkan. Baiklah. Guru? Aku selalu punya pertanyaan. Katakan saja. Madik, aku melihat aura emasmu sepertinya agak redup. Mungkinkah ada yang merusak tubuh yang murnimu? Sungguhan, ya? Mungkinkah? Dasar bocah, sejak kapan kau begitu suka gosip? Astaga. Wohsin, bisakah kau jangan seperti wanita? Guru, suara itu datang dari pavilion kitab, bukan aku. Pavilion kitab? Gawat. One King. Tetaplah di sini, jaga supnya. Perhatikan apinya ya. Jangan khawatir, aku sudah nggak terkalahkan. Lagi-lagi begitu, dia selalu simbol tanpa berpikir. Percuma saja kau meronta-ronta. Ini adalah makhluk suci penjaga sekte 10.000 racun kami, laba-laba 1.000 kaki pemakan hati. Benang sutranya dilapisi racun yang menggerogoti tulang. Meski kau adalah makhluk abadi, menyentuh sehelai benang saja,
akan membuatmu musnah nggak bersisa. Lebih baik kau ikut kami dengan patuh. Kalau enggak, kami mungkin nggak akan berbaik hati padamu. Jangan mimpi. Sayangku, kenapa kau masih berlagak kuat? Biar ku beritahu. Ya, aku bisa langsung menghabisimu. Wah, ramai juga di sini. Ada pula laba-laba besar ini, ya? Kau? Jinancen, kau sendiri yang mencari masalah. Laba-laba pemakan jantung serang. Bunuh orang ini dulu. Di dunia ini kau nggak ada yang usia. Nggak ada yang bisa melawanku. Matilah kau, manusia biasa. Akhirnya, waktunya tiba untuk menggunakan pusaka ini. Kau akan segera mati, tapi masih mau berlagak? Kau pikir pakai tabung bambu bodoh ini saja sudah bisa? Laba-laba pemakan jantung ini, bagaimana mungkin? Benda apa yang kau bawa itu? Obat serangga. Aku yang mengembangkannya sendiri. Bagaimana? Lumayan manjur, kan? Obat serangga? Orang ini sudah nggak bisa lagi disebut sebagai orang aneh biasa, kan? Ah, sudahlah. Kau juga nggak akan paham kalau kuceritakan. Aduh, laba-laba kecilmu sudah tamat. Apa masih mau bertarung? Jinancen, kau... Awas. Laba-laba kecil, berani sekali kau? Laba-laba kecil, berani sekali kau. Sayang sekali, kau nggak berhak duduk di mejaku. Apa yang terjadi? Aneh, bagaimana laba-laba itu bisa menghilang begitu saja? Murid, kau hebat sekali. Monster sekuat itu pun berhasil kau bunuh. Bagaimana mungkin? Bahkan di masa kejayaanku, aku bukan tandingan laba-laba itu. Aku tahu, mungkinkah ada master tersembunyi yang turun tangan membantu? Aku berterima kasih kepada senior yang sudah menyelamatkan nyawaku. Aku sungguh berterima kasih. Murid, sedang apa kau? Sepertinya senior itu nggak ingin bertemu dengan kami. Nggak apa-apa. Berhubung laba-laba itu sudah hilang, ayo cepat kita tinggalkan tempat ini. Ampuni kami. Kami nggak mengenali kebesaranmu. Ampuni kami. Mereka sedang bicara dengan siapa? Tentu saja denganmu. Bukankah begitu? Benar. Kau luar biasa, Nona Pendekar. Nona Pendekar benar-benar luar biasa. Benar, kau hebat sekali, Nona Pendekar. Bahkan aku pun gak bisa mengalahkanmu. Kalian pergilah. Kedepannya, jangan berbuat jahat lagi. Sekarang kau bisa kabur dan meninggalkanku? Nggak bisa disalahkan juga. Bagaimanapun, kau hanya manusia biasa. Pria itu selalu memberiku perasaan aneh. Dick, makan malamnya sudah siap. Ayo, makan. Cih, lain kali aku pasti akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Balas dendam seorang pria terhormat bisa menunggu 10 tahun. Nak, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Nanti kita buat rencana jangka panjang. Kenapa kau kembali lagi? Bukankah kau baru saja bilang kau akan mengampuni kami? Kapan aku pernah bilang begitu? Dia yang mengampuni kalian. Bukan aku. Sialan. Kau menyakiti wanitaku. Kau harus lebih berhati-hati di kehidupan selanjutnya. Nah. Dick, cicipilah dulu. Ini adalah sup dewa mabuk dengan ginseng darah yang dibuat langsung oleh guru. Ada ginseng darah dan arak roh di dalamnya. Ini sangat bergizi. Sudah selesai? Ayo, mari kita makan bersama. Nggak usah. Tubuhku istimewa. Aku nggak bisa makan sembarangan. Kau salah, Dick. Ini diracik secara khusus oleh guru untuk tubuh unikmu. Ini bersih. Memakannya nggak akan membuatmu sakit. Tubuh yin ekstrem bawaanku pada dasarnya nggak bisa disembuhkan. Aku nggak bisa makan makanan biasa. Hei, bukankah ini dibuat untukku? Kenapa kau yang makan duluan?
Bukankah Wuxin baru saja bilang, ini bersih, memakannya nggak akan membuatmu sakit. Aku benar-benar jago memasak. Dik, cobalah sedikit aja. Guru dan aku mungkin nggak punya keahlian lain, tapi masakan kami yang terbaik di dunia kultivasi. Kalau aku cuma mencoba sedikit, seharusnya nggak memengaruhi tubuhku, kan? Apa sup ini enak? Sepertinya pria ini punya kemampuan untuk menyakitiku. Baiklah, aku akan coba makan saja. Kau nggak boleh makan terlalu banyak. Ada arak roh di dalam ini. Kalau kau minum terlalu banyak, aku nggak akan bertanggung jawab atas akibatnya. Dasar So ikut campur. Mana mungkin arak roh sesedikit ini bisa membuatku mabuk. Guru, ini... Kau pulang dulu saja. Aku akan menggendongnya ke kamarnya. Panas sekali. Tentu saja panas. Siapa yang suruh kau minum semangkuk besar itu? Kau mungkin akan merasa nggak enak badan nanti. Bisa-bisa kau meledak. Hei. Kalau kau terus melepas baju, dramanya nggak bisa ditayangkan. Aku merasa sangat nggak enak. Tolong aku. Aku bersumpah kepada langit. Aku nggak menyentuhmu ya. Angkat kakimu lebih tinggi, benar seperti ini. Guru, dasar berengsek. Dasar berengsek. Walaupun dia calon istrimu, kau nggak boleh memanfaatkannya. Wuxin, kau salah paham. Aliran energi spiritualnya terbalik. Aku menggunakan api yangku untuk menuntunnya. Ini? Lelah sekali, akhirnya selesai. Wuxin, pergilah ke gunung belakang dan ambilkan es. Tempelkan di belakang lehernya. Ya, Sepertinya aku nggak bisa tidur di sini malam ini. Kalau dia bangun besok pagi, pasti akan salah paham lagi. Jinancen, Ini, dasar brengsek. Apa yang kau lakukan padaku? aku nggak bersalah muridku. Aku membantumu tadi malam. Membantuku? Ya. Aliran spiritualmu terbalik tadi malam. Saat mengobatimu, aku juga membersihkan semua kotoran dari tubuh yin ekstremmu. Kalau nggak percaya, lihatlah sendiri. Benar. Energiku mengalir sangat lancar. Seluruh tubuhku terasa seperti sudah dibersihkan. Demi mengobatimu, aku bahkan menggunakan keterampilan andalanku. Kau hanya nggak berterima kasih, tapi malah memakiku. Aduh. Aku sangat tersakiti. Aku nggak pernah menyangka manusia ini ternyata memiliki bakat yang tersembunyi. Dia sudah membantuku berkali-kali, tapi aku memperlakukannya seperti ini. Maafkan aku, Guru. Setelah menemukan pusaka takdir dan menjadi dewi, aku pasti akan membagikan beberapa manfaat untuknya. Sudahlah. Aku tentu nggak akan menyimpan dendam pada muridku. Aku benar-benar minta maaf, Guru. Karena kau selalu bersikap sembrono. Jadi, aku pikir kau adalah orang seperti itu. Bagaimana kalau begini saja? Hari ini, aku akan mengajarimu sebuah jurus pedang untuk mengubah pandanganmu tentangku. Jurus pedang?
Ini seni pedang 108 jurus yang bahkan bisa dipelajari makhluk bersel satu? Betul. Itulah teknik pedang yang kusadari melalui latihan keras siang dan malam dulu. Teknik pedang itu mungkin bukan yang terbaik di dunia, tapi pasti termasuk kelas atas di dunia kultivasi. Hampir nggak terkalahkan. Latihan keras siang dan malam, menurutku kau cuma bermalas-malasan dan tidur-tiduran saja. Ini saja disebut nggak terkalahkan, bahkan orang awam pun nggak akan tertipu. Kalau begitu, terima kasih guru. Aku akan berlatih sekarang. Tunggu. Untuk membantumu memahami makna pedang, aku akan mengajarikan beberapa cara menggunakan pedang kepadamu dulu. Aku punya pemahamanku sendiri tentang jalan pedang. Nggak usah merepotkan guru. Oh. Kalau begitu katakan padaku, apa tingkat tertinggi dari jalan pedang? Tingkat tertinggi jalan pedang yang disebut-sebut itu adalah saat sebilah pedang dihunus, dan semua pedang kembali ke asalnya. Itu cuma tingkat paling dasar dan dangkal dari jalan pedang. Kalau begitu, aku mau bertanya kepada guru. Sebenarnya apa tingkat tertinggi dari jalan pedang? Tingkat tertinggi jalan pedang yang disebut-sebut itu adalah kesatuan manusia dan pedang. Segala sesuatu di dunia bisa menjadi pedang. Kesatuan manusia dan pedang? Teruskan saja membualnya. Teruslah membual. Bagaimanapun, tingkatanku lebih tinggi darimu. Kau cuma bicara omong kosong. Segala sesuatu di dunia bisa menjadi pedang. Begitu manusia dan pedang menyatu, kekuatannya bisa menggerakkan gunung yang sangat tinggi, membelokkan sungai yang luas, memecahkan batasan dunia, dan menampakkan ketajamannya yang tertinggi. Biar kulihat kau terus berakting. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Swah. Mohon rekomendasi mimpi beri hormat kepada perawan misterius. Bangkitlah, semua dewa. Hari ini, sekte iblis tampak luar biasa aktif. Kalian harus selalu waspada untuk mencegah sekte iblis secara sembarangan, melukai kultivator, dan membahayakan manusia biasa. Mohon tahu akan bisa didekrit perawan misterius. Apa yang terjadi di dalam pengadilan surgawi yang tiba-tiba berubah menjadi malam? Kami memberi hormat kepada Perawan Misterius. Siapa gerangan yang melakukannya? Siapa yang punya kekuatan untuk menyebabkan bahkan alam surgawi berubah warna? Seberapa menakutkankah kultivasi mereka? Tidak baik. Perawan Misterius. Segera selidiki. Cari tahu siapa itu yang memiliki pedang mampu membelah alam surgawi. Siapa yang menyerang perawan misterius sendiri. Jika orang ini berbalik melawan alam surgawi kita, pasti akan menyebabkan bencana tak berujung. Cuma janji kosong. Yang kuinginkan... Makan nih. Kenapa langit tiba-tiba gelap? Pasti Jinancen berulah lagi. Lupakan saja dia. Ayo kita lanjutkan 50.000. Tebo, Jiman, jika dia mengganggu alam surgawi, apa yang harus kita lakukan? Kamu tidak mengerti. Di matanya alam surga bukan apa-apa. Kalau dia mau, dia sudah bisa menguasai zaman sejak lama. Menguasai zaman. Kenapa gelap sekali? Sudahlah. Gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa. Jadi, ternyata cuma gerhana matahari. Aku benar-benar mengira itu kekuatan ilahinya. Sok pamer banget. Jadi, sekarang kamu percaya sama kekuatan guru kita? Wah, hebat-hebat banget. Kalau begitu, aku akan pergi berkultivasi. Silakan. Karena kamu adalah guruku, aku akan membantumu. Aku tidak akan membongkar rahasiamu. Aku kasih kamu muka. Aku tidak menahan kekuatanku tadi. Semoga alam surga baik-baik saja. Ya ampun. Semua meridianmu hancur. Semua kultivasimu hilang. Aku nggak tahu apakah kamu sangat beruntung atau malah sangat sial. Lupakan.
Karena aku yang melakukan ini padamu, aku akan menggunakan tanah liat yang kusuburkan setiap hari dengan energi spiritual untuk menyembuhkanmu. Siapa tahu, kesialan ini bisa jadi berkah yang terselubung. Wanita ini bukan orang biasa. Dia jatuh dari langit. Mungkinkah dia adalah bidadari? Manusia kotor, berani-beraninya kau menyentuhku dengan tanah kotor dari tanah. Aku sedang menyembuhkanmu. Di mana kekuatan magiku? Kenapa semua energi spiritualku menghilang? Meridianmu semua patah. Aku menggunakan tanah liat ini untuk membuatmu tetap hidup. Kau malah mengolesi tanah kotor ke seluruh tubuhku. Sekarang meridianmu semua hancur. Kalau kamu terus memberontak seperti ini, kamu akan mati. Lepaskan aku. Begitu kultivasiku pulih, kaulah yang pertama akan kubunuh. Saat ini kamu cuma seorang kultivator tanpa kekuatan. Kekuatanmu paling-paling cuma di tahap pemurnian ki. Kamu ingin pulihkan kultivasimu, kan? Baik, jadilah muridku. Aku akan bantu kamu pulihkan kekuatanmu. Kau ingin aku jadi muridmu? Mimpi. Aku sekarang tidak berada di alam surga. Aku tidak tahu apakah sekte iblis akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat masalah. Aku harus mencari cara untuk cepat-cepat dapatkan kekuatanku kembali. Benar-benar sial banget. Gak cuma jatuh ke dunia fana, tapi juga ditemukan oleh pria seperti ini. Jadi maksudmu bidadari 9 surga menghilang, dan mereka dari sekte racun 10.000, Ciwuceng dan Cia sudah mati? Benar sekali. Dan aku dapat kabar bahwa fisik ekstrim yin juga sudah muncul, juga di sekte awan pecah. Bagus, sebarkan perintah. Semua murid sekte iblis akan mengikutiku keluar dari pengasingan. Begitu aku berhasil menemukan harta karun sekte awan pecah dan fisik ekstrim yin itu, itulah hari sekte iblis kita menyatukan dunia kultivasi. Ya, hiduplah Demonic Venerable. Manusia brengsek, beraninya kau membuatku, sang dewi misterius, menjadi sekotor ini. Sebuah bulu berwarna-warni. Siapa yang bisa menjatuhkan ini? Begitu aku memulihkan kultivasiku, aku pasti akan membunuhmu. Sayang sekali, yang ini juga bukan milikku, hanya pertemuan kebetulan. Bukankah itu? Buluku, bagaimana bisa berakhir di tangan seorang manusia biasa? Aku jatuh di sini. Buluku pasti juga jatuh di sini. Tidak, aku tidak bisa pergi. Begitu aku mengumpulkan semua buluku, aku pasti akan mendapatkan kembali kultivasiku. Aduh, sayang sekali tanah ini terbuang. Kalau ada manusia biasa yang mengambilnya, dalam semalam, mereka akan langsung naik ke tahap pembentukan pondasi. Murid ini terlalu bersemangat tadi. Ucapan saya kurang sopan. Saya mohon maaf, senior. Kamu sudah memikirkannya? Ya, sudah kupikirkan. Murid ini bersedia menerima Anda sebagai guru. Untuk sementara, aku akan berpura-pura menerimanya sebagai guru. Begitu aku mendapatkan buluku kembali, akan kutunjukkan siapa bosnya. Bagus. Meskipun kamu tidak benar-benar tulus, tidak apa-apa. Kita punya banyak waktu. Keluar dulu, cari Yue Wan King. Dia adalah kakak seniormu, kenalanlah. Halo, kakak senior. Kamu, dari mana asalmu? Jangan-jangan kamu juga ditipu oleh Jinancen hingga menjadi muridnya? Aku adik junior yang baru. Salam, kakak senior. Jadi kamu juga ditipu masuk. Dia memang pandai merayu orang. Bulu di tanganmu itu, boleh kulihat? Maksudmu ini? Ya. Aku baru saja mengambilnya. Itu pasti dari seekor ayam yang berkeliaran ke sini. Siapa yang kau sebut ayam? Kenapa kamu heboh sekali? Aku tidak bilang kamu ayam. Berikan padaku, sekarang. Hei, kamu, gadis, bagaimana bisa kamu begitu tidak masuk akal?
Itu cuma bulu ayam. Apa benar sepenting itu? Sudah kukatakan padamu, maka agak itu tuh bukan ayam. Dengar, adik junior, kenapa kamu terpaku pada bulu ayam? Lupakan saja. Hei, guru. Hei, tidak bisa dapat, jadi mau merebutnya, itu cuma bulu ayam. Apa benar sepenting itu? Kamu gila? Apa kamu anjing atau apa? Kamu gila? Kamu anjing. Sudah kubilang, ini barangku. Kamu tidak mau memberikannya padaku. Lagi pula, aku bukan makhluk rendah seperti anjing. Sebaiknya kamu tunjukkan rasa hormat. Tapi kamu tidak bisa sembarangan menggigit orang. Kamu itu anjing. Anjing, kamu itu anjing. Anjing, kamu itu anjing. Baiklah, berhenti bertengkar. Tunggu saja. Begitu aku mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan memberi pelajaran pada kalian, murid dan gurumu. Guru, dia menggangguku. Dia mencuri buluku. Aku yang jelas-jelas menemukannya. Masa jadi milikmu? Itu milikku. Oke. Telingaku sudah kapalan mendengar pertengkaran kalian. Begini saja. Besok ada kompetisi sek di Heaven Sword Sek. Siapa di antara kalian yang tampil baik? Akan kuberi hadiah bulu yang lain. Wah, hebat. Aku akan ikut. Aku tidak mau ikut. Aku tidak tertarik dengan bulu bodoh itu. Ku dengar pemenang kompetisi sek kali ini akan menerima batu beku yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Itu kesempatan yang sangat langka. Batu beku, itu mungkin kesempatan yang selama ini ku cari. Baiklah, aku akan ikut. Bagus, berlatihlah dengan giat. Aku mau tidur. Kamu bilang pemimpin sek 10,000 Poison Sek menghilang? Benar sekali. Bersama putranya, Chia, mereka menghilang tanpa jejak. Semalam mereka lenyap tanpa bekas. Aku curiga pasti ada ahli yang sangat kuat yang turun tangan dan melenyapkan mereka. Sepengetahuanku, Ciu Cheng dari 10,000 Poison Sect itu sudah mencapai tingkat half step Divine Transformation. Lalu siapa gerangan yang bisa melenyapkannya dengan diam-diam? Murid ini tidak tahu. Sudahlah. Sect 10,000 Poisons itu selama ini banyak membuat musuh. Tidak mengherankan kalau mereka benar-benar dilenyapkan. Qianling, kamu boleh pergi sekarang. Fokuslah mempersiapkan diri dengan baik untuk kompetisi besar sekt yang akan datang ini. Baik. Menurutmu orang-orang aneh dari Duanyun Sect itu akan muncul hari ini? Bahkan kalau datang, paling cuman jadi juru kunci. Apa yang dinantikan? Mengalahkan senior brother Qianling waktu itu cuma kebetulan saja. Oh. Hei, lihat, dia dapat murid lagi. Wah, mereka semua cantiknya luar biasa. So, taos kislik de bahasa. Orang pimpinan First Nar hidup dalam mimpi. Dia merekrut begitu banyak cultivator wanita. Baiklah, karena hampir semua orang sudah hadir. Dengan ini saya nyatakan, kompetisi sektarian ini secara resmi dimulai. Tunggu dulu. Itu kultus iblis. Astaga, itu kultus iblis. Bawa ke kultus iblis muncul. Semua murid sekte bersiap untuk bertempur. Semua murid sekte bersiap untuk bertempur. Pemimpin sekte Luo, kamu yakin mau berperang melawan kultus iblisku? Cukup bicara. Kami sekte-sekte yang benar selalu bersumpah untuk membasmi kejahatan dan menegakkan jalan yang benar. Kultus iblismu muncul hari ini pasti sebuah jebakan. Begitukah? Saya sarankan kamu berpikir 2 kali. Begitu perang pecah, sekte pedang surgawimu sebagai pemimpin 5 sekte akan kehilangan setidaknya 70% pasukanmu. Biaya itu bisakah kamu tanggung? Pemimpin sekte, kamu tidak boleh bertindak gegabah untuk amannya. Mari kita lihat dulu. Kenapa kultus iblis datang kali ini? Apa sebenarnya tujuan mereka?
Raja Iblis, boleh saya tanya kenapa kamu muncul sekarang? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya dengar sekte pedang surgawimu sedang mempersiapkan untuk turnamen bela diri sekte. Sedangkan saya, kebetulan saja muncul, dengan tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Saya pikir saya akan membawa murid-murid kultus iblisku untuk ikut meramaikan. Dan untuk mencari sesuatu yang saya inginkan. Jangan pernah berpikir untuk itu. Pemimpin sekte Luo, jangan terlalu cepat menolak. Jika kamu menang, murid-murid kultus iblisku, saya akan perintahkan untuk tidak pernah menginjakan kaki di wilayah sekte pedang surgawimu dan mengganti rugimu dengan 100.000 batu spirit. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya ingin sekte Duanyun, termasuk semua orang di dalamnya. Sudah kuduga. Jadi kamu mengincarku. Raja Iblis, berhenti bermimpi. Kami tidak akan menyerahkan sekte Duanyun. Jika kamu menolak, saya akan beri perintah sekarang juga untuk menghancurkan sekte pedang surgawimu hingga rata dengan tanah. Dan untuk 500 tahun ke depan, kultus iblisku akan bertarung melawanmu sampai titik darah penghabisan. Pemimpin sekte, kamu tidak boleh melakukan ini. Kultus iblis hari ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dunia kultivasi bukan lagi hanya milik sekte pedang surgawi kita untuk memerintah sendiri. Pemimpin sekte, tidak perlu bagi kita untuk mempertaruhkan perang demi Jinanchen, si pecundang tak berguna, dan sektenya yang menyedihkan, dengan melawan kultus iblis. Betul, Jinanchen itu cuma orang tak berguna. Apa kita benar-benar harus mempertaruhkan masa depan seluruh sekte kita padanya? Jinanchen, bagaimana pendapatmu? Jinanchen sudah lama berkecimpung di dunia kultivasi, tapi tak ada prestasinya. Cuma numpang hidup dari orang lain. Sekarang, mengorbankan sektenya yang cuma berisi dia sendiri untuk menyelamatkan sekte kita yang beribu-ribu orang itu adalah keputusan yang bagus. Benar, Jinanchen, sekte pedang surgawi kita sudah berusia 10.000 tahun. Murid kita saja sudah ribuan. Kita tidak boleh hancur karena ini. Jinanchen itu pengecut. Dia cuma tahu bersembunyi saat ada masalah. Jinanchen, jika kau tidak mau terlibat, aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan untuk menjamin keselamatanmu. Jinanchen, apa kau benar-benar akan menghancurkan seluruh sekte pedang surgawi kita? Baiklah. Karena kalian semua begitu khawatir tentang ini, aku setuju saja. Paling-paling, aku sekalian saja habisi kultus iblis itu. Paling-paling, aku sekalian saja habisi kultus iblis itu. Hahaha, Jinanchen. Kau tidak punya kemampuan. Tapi mulutmu memang besar. Oh, tidak boleh, Guru. Apa kau sudah gila? Ini kan kultus iblis yang kita bicarakan. Kau masih membual di ambang kematian. Kalian berdua, adik-adik perempuan dan adik laki-laki di sini, jika kalian tidak mau terseret olehnya, kenapa tidak putuskan saja hubungan guru murid dengannya sekarang juga? Bergabunglah dengan sekte pedang surgawi kami. Sekte pedang surgawi kami akan memperlakukan kalian dengan baik. Aku skep approach. Guruku never sending baik padaku. Aku bikin penyesin galadikannya bagaimanapun juga. Sang kaisar ini belum menemukan objek kesempatan. Untuk sementara, aku tidak bisa meninggalkan sisi orang ini. Aku juga tidak pergi. Kau pergi saja kalau mau. Kau bercanda? Aku juga tidak pergi. Buluku mungkin masih ada di tangan orang ini. Kalau aku meninggalkannya, bagaimana aku bisa memulihkan kultivasiku? Cukup. Bisakah kalian semua diam? Pemimpin sekte Luo, hari ini, selama sekte Severing Clouds ini bisa menahan invasi kultus iblisku, aku akan mengakui kekalahan. Sebaliknya, jika kalian tidak bisa menahannya, kalian tidak akan ikut campur lagi dalam urusan ini. Sekte Severing Clouds ini dan semua anggotanya akan menjadi milik Pangeran Iblis ini. Karena pemimpin sekte Ji sudah setuju, maka... Apalagi yang kalian tunggu, hancurkan sekte Severing Clouds segera. Ya. Ayo murid-muridku, lindungi sekte kita. Wuxin, kau tetap di sini. Ya, Guru. Kau juga pergi. Bapak, Nanchen, setiap sekte besar memiliki binatang penjaga untuk perlindungan. Tapi sekte Duanyunmu tidak punya pada api. Bagaimana kalian bisa melawan sekte iblis?
Kurasa bahkan tak perlu waktu sebatang dupa habis terbakar sebelum sekte iblisku meluluh lantakan sekte Duan Yun. Siapa bilang sekte Duan Yunku tidak punya binatang penjaga? Dengan energi spiritual di sekte kalian, binatang apapun yang dipelihara walaupun ada, paling-paling cuma anjing kampung, pabing, atau kelinci atau ternak lainnya. Bapak Nancen, bisakah mereka benar-benar menahan sekte iblis? Sekte iblis bukan apa-apa. Wah, celaka. Murid-murid tahap pondasi biasa kami sama sekali, Pak. Sama sekali bukan tandingan mereka. Kau pikir karena ini aku sudah kehabisan akal? Bawahan memberi salam kepada tetua pelindung kiri dan kanan. Kami mohon para tetua untuk memberikan kekuatan kalian. Kami mohon para tetua untuk memberikan kekuatan kalian. Tidak berguna. Kalian yang banyak ini bahkan tak bisa menangani beberapa murid tahap fondasi. Kalian dia masih perlu kami turun tangan. Kalian mempermalukan sekte iblis kami. Dua lagi di sini yang mau mati. Hahaha, menyedihkan. Bodoh tak tahu apa-apa. Menyerahlah sekarang. Kalian di tingkat jiwa awal. Kalian tahu kami dari sekte iblis. Kapan sekte iblis kami pernah mengikuti aturan? Tak heran Demon Venerable sangat tertarik padamu. Kecantikan seperti ini. Dan kau ternyata memiliki fisik yin ekstrem. Jika kami mempersembahkanmu kepada Demon Venerable, kultivasinya akan mendekati alam kebangkitan agung. Jangan harap. Bahkan jika aku mati, aku tak akan membiarkan sekte iblismu memilikiku. Mungkinkah aku, gadis misterius 9 surga yang perkasa, akan binasa di sini hari ini? Hahaha, jangan khawatir si cantik. Begitu kau menjadi budak sekte iblis kami, Demon Venerable kami, pasti akan membuatmu merasakan kenikmatan setiap hari. Hahaha, biar kulihat, siapa di antara kalian berdua yang harus kuutamakan dulu? Hahaha. Hah? Apa itu? Kau sudah diambang kematian masih berlagak misterius? Si cantik kenapa yang perlu ditakutkan? Aku sangat takut. Hahaha. Demon Venerable, kau melanggar aturan. Melanggar aturan? Haha, tidakkah kau dengar apa yang penjaga kiri dan kananku baru saja katakan? Kami dari sekte iblis selalu mengabaikan aturan. Karena sekte iblis kami adalah aturannya. Baiklah. Murid-murid sekte pedang surgawi, dengarkan perintahku. Pemimpin sekte? Pemimpin sekte, Bapak jangan sampai melakukannya. Kieling, sekte iblis sudah keterlaluan. Mereka bahkan mengirimkan sesepuh Nasen Sol untuk menindas yang lemah. Dan Bapak masih mau menahannya? Pemimpin sekte, apa Bapak akan mengorbankan seluruh sekte pedang surgawi kami hanya untuk 2 murid belaka? Benar? Buyan, pikirkan lagi. Kita mengabaikan 2 murid. Yang kita selamatkan adalah seluruh sekte pedang surgawi. Sekte Broken Cloud tidak punya binatang penjaga. Siapa yang bisa mereka salahkan? Guru, aku dapat pergi menjemput adik-adik seperguruanku. Kembali. Mereka tidak mungkin menang. Setidaknya kita pastikan mereka selamat. Benar, Kakak Nancen. Pemimpin sekte Luo, kusarankan Bapak memikirkannya baik-baik. Begitu perang pecah, sekte pedang surgawi Bapak akan menderita kerugian besar. Sudahlah. Sudah kubilang tadi, mereka berdua akan baik-baik saja. Jangan panik begitu, tetap tenang. Dasar orang-orang tak berperasaan dan tak tahu terima kasih. Kalian sama sekali tidak peduli nyawa murid sendiri. Dunia kultivasi belum pernah melihat guru sepengecut seperti kalian. Kalian pura-pura tidak tahu dengan murid sendiri. Kalian mempermalukan dunia kultivasi kita. Ya dia Kakak Nancen. Wasasnya bisa Bapak pada studium sains sementara murid-murid Bapak dalam bahaya maut. Siapa bilang guru kami diam saja? Ini bagaimana mungkin? Orang-orang sekte iblis, kenapa mereka tidak menangkapnya? Meski tingkat kultivasi mereka lumayan, mereka hanya di tahap foundation establishment.
Tidak mungkin mereka bisa melawan lawan tingkat Nasen Soul. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Yang penting kalian sudah kembali. Gurumu sangat khawatir dengan kalian. Khawatir? Mesa. Bagaimana mungkin? Bahkan sesepuh pun tidak bisa menangkap mereka. Guru, pasti ada yang tidak beres di sini. Kita harus menyelidiki sampai tuntas. Pemimpin Sekte Luo, sebaiknya Bapak memberikan penjelasan yang masuk akal padaku. Kalau tidak, Sekte Iblisku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Yang Mulia Iblis terjadi hal buruk. Apa yang terjadi? Sekte Duanyun. Binatang suci kuno muncul di Sekte Duanyun. Binatang suci? Si cantik kecil. Apa sih yang hebat? Aku sangat takut. Hahaha. Itu sedikit successful. Apa yang kalian teriak-teriak ini? Kalian ini siapa? Bodohnya kalian ini. Kalian melihat kami, masih saja tidak tahu minta ampun? Sombong sekali. Minta ampun. Orang yang bisa membuat si tua ini minta ampun. Belum lahir. Sudah diam. Si tua ini akhirnya dapat kartu bagus hari ini. Dan kalian harus mengganggunya. Kamu cuma menggertak. Permainan terakhir itu aku yang dapat kartu bagus. Sudah. Mari kita urus bisnis. Siapa di antara kalian yang mau duluan? Pura-pura. Teruslah berpura-pura. Aku tidak mau pergi. Aku baru saja mandi. Aku tidak mau terkena darah. Oh, aku yang akan melakukannya. Makhluk suci kuno benar-benar keluar untuk melindungiku. Untungnya aku, Mystic Maiden, punya hubungan baik dengan makhluk-makhluk suci di alam surgawi ini. Ketika aku dalam bahaya, mereka selalu yang pertama datang menyelamatkanku. Guru, makhluk suci kuno semuanya telah muncul. Penjaga kiri dan kanan. Langsung menjadi abu dalam sekejap. Bukankah makhluk-makhluk suci ini seharusnya berada di alam surgawi? Mengapa mereka ada di alam fana? Dan nomor reklame di Sekte Duanyun. Pasti Abu Dhabi to burst di sini. Tidak mungkin. Mengapa makhluk suci mau membantu Sekte Duanyun? Bicara, bagaimana penjaga kiri dan kananku mati? Aku mengatakan yang sebenarnya. Diam mulutmu. Raja Iblis. Jangan-jangan kamu tidak terima kalah. Makhluk suci telah muncul. Murid-muridmu sendiri melihatnya dengan mata kepala mereka. Lalu? Ronde itu tidak dihitung. Kalau berani kita main satu ronde lagi. Pertandingan lagi. Kalian orang Sekte Iblis benar-benar tebal muka. Dia. Pasti dia. Kalau tidak, mengapa makhluk suci hanya menyerang penjagaku dan bukan murid-muridnya? Mau tahu? Tebak saja. Jinancen, apa kamu yang main serong di belakang layar? Ilusi macam apa yang kamu gunakan? Kamu juga mau tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Kamu juga mau tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Jinancen, sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas. Kalau tidak, begitu Raja Iblis marah, akibatnya adalah sesuatu yang tidak bisa kamu tanggung. Makhluk-makhluk suci ini biasanya mengabaikan semua orang. Tentu saja, hanya aku yang bisa membuat mereka membantu. Tapi aku tidak bisa bilang begitu. Kalau identitasku terbongkar, itu akan terjadi masalah. Cukup, Yang Mulia Iblis. Sekte Iblismu kalah hari ini. Apa kau tidak mau mengakuinya? Yang Mulia Iblis, sekarang bukan waktunya untuk bertarung. Sekte guruku punya formasi yang dirancang khusus untuk menghadapi Sekte Iblis. Kalau pertarungan pecah, kami juga akan terjebak di sini untuk waktu yang cukup lama. Baiklah. Batu-batu spirit ini biar saja kalian yang ambil. Aku mengaku kalah dalam urusan hari ini. Tapi aku khawatir kau mungkin punya nyawa untuk mengambilnya, tapi tidak punya nyawa untuk menikmatinya. Hahaha. Saudara Nancen, batu-batu spirit ini Sekte Duanyunmu yang seharusnya mengambilnya, kalian pantas mendapatkannya. Tunggu, kenapa semua 100.000 batu spirit harus diberikan ke Sekte Duanyun? Pemimpin sekte, 100.000 batu spirit ini setara dengan pendapatan sekte kami selama beberapa tahun. Memberikan semuanya ke Sekte Duanyun agak berat sebelah, bukan? Benar, pemimpin sekte. Kami juga berkontribusi pada upaya sekte. Setidaknya kami harus mendapatkan bagian dari hasilnya. Ketika Sekte Iblis mengepung Sekte Duanyun tadi, siapa di antara kalian yang membantu?
Sekarang kalian mau bagi-bagi batu, berani sekali kalian meminta. Apa yang bahkan dilakukan Sekte Duan Yun? Kalau bukan karena bantuan keberuntungan dari makhluk suci, Sekte Duan Yun sudah hancur. Hei, tunggu dulu. Jujur saja pada kalian semua, 100.000 batu spirit yang sedikit ini. Aku benar-benar tidak peduli. Bicaramu besar sekali. Dengan sekte yang kumuh seperti milikmu itu, bahkan 100 batu spirit sudah merupakan berkah, kan? Ya, dan kau tidak peduli dengan 100.000, lucu sekali. Batu spiritku dihitung dalam miliaran, sedikit ini. Bahkan tidak cukup untuk diberikan ke Vermilion Bird, dan yang lain untuk digunakan sebagai cipta ruhan dalam permainan Mahjong. Cukup, begini saja. 50.000 batu untuk Sekte Duan Yun. Untuk sisa 50.000, sekte-sekte lainnya bisa membaginya. Kalian berdua bagi 50.000 batu ini. Aku tidak butuh. Itu bukan bagian dari keberuntungan takdirku. Untuk apa aku membutuhkannya? Aku juga tidak butuh. Aku hanya ingin buluku kembali. Barang seperti ini banyak sekali di dunia langit. Ambil saja. Aku... Ayo kita kembali ke sekte. Yang mulia iblis sudah mengutak-atik batu-batu spirit itu. Begitu kau menyerap energi spiritualnya, energimu sendiri akan cepat terkuras. Ketika sekte iblis tiba, kalian semua tidak akan berdaya melawan. Dan kemudian wanita itu dan harta karun Sekte Duan Yun akan menjadi milik sekte iblis kami, Yi. Semua akan menjadi milik kami. Berhenti sekarang. Ada apa? Ada yang tidak beres dengan batu roh itu. Apa yang terjadi? Kenapa batu rohnya menghitam? Itu energi iblis. Energi iblis menggerogoti kekuatan spiritual. Kalau kita menghirup terlalu banyak, kekuatan spiritual di dalam diri kita akan lenyap dalam sekejap. Apa? Siapa yang akan menyuntikkan energi iblis ke dalam batu roh? Hei, Wuxin. Energi spiritualnya habis. Ini ulah sekte iblis. Cepat beritahu pemimpin sekte. Pemimpin sekte, ada hal buruk yang terjadi. Batu-batu roh itu sudah terkontaminasi. Ini rencana sekte iblis. Kami khawatir sekte iblis akan menyerang sekte kita malam ini. Kita harus cepat-cepat memikirkan sesuatu. Ayam panggang. Aku mau 2 porsi ayam panggang. Pemimpin sekte. Kita tidak bisa mengandalkannya lagi. Sekarang kita sendirian. Lalu kita harus bagaimana? Aku tidak mau mati di sini. Mistik perawan ini tidak berniat binasa di dunia fana ini. Satu-satunya rencana sekarang adalah bertahan di sini. Aku harus segera menemukan artefak takdirku. Begitu aku mencapai keabadian, sekte iblis kecil ini tidak akan jadi ancaman. Jinancen, oh Jinancen, saatnya telah tiba bagi sekte iblisku untuk menghancurkan sekte Duan Yun yang tak berarti ini. Wanita itu dan harta karunnya akan menjadi milikku. Aktifkan formasi. Ya. Serang. Ingat, tangkap Yue Wan King hidup-hidup. Dimengerti. Siapa? Jangan panik, Kak Wan King. Ini aku. Oh, ternyata kamu. Kamu dari sekte pedang surgawi. Apa yang membawamu ke sekte Duan Yun kami? Ada apa? Santai saja. Aku datang tentu saja untuk menemuimu. Untuk menemuiku? Luo Qianling, kamu menerobos masuk ke sekte kami. Tidakkah kamu takut pemimpin sekte kami akan mengetahuinya? Dia. Kamu pikir aku takut padanya? Aku bisa menghancurkannya hanya dengan 1 jari. Aku bisa menghancurkannya hanya dengan 1 jari. Maksudmu apa? Maksudku apa? Malas mendengar omong kosongmu. Saat ini seluruh sekte Duan Yun sudah dipenuhi orang-orang sekte iblisku. Kalian sudah tidak punya tempat untuk lari. Hahaha. Sekte iblis? Kau dari sekte iblis? Benar. Lebih dari 20 tahun yang lalu, aku diperintahkan untuk menyusup ke sekte pedang langit. Tujuannya adalah untuk menunggu momen seperti ini. Berani-beraninya kau melawan kehendak Jalan Agung dan bergabung dengan sekte iblis?
Kau pantas mati 1000 kali. Jika aku benar-benar melawan seluruh sekte iblis, aku tidak mungkin menang. Tidak ada peluang bagiku untuk menang. Sial sekali. Aku tidak bisa mati di sini. Mystic Maiden bisa menunggu 10 tahun untuk balas dendam. Begitu kultivasiku pulih sedikit, aku akan kembali untuk mengambil buluku. Kakak senior, tahan mereka. Aku akan cari bantuan. Pergi-pergi. Mau kemana kau? Lebih baik menyerah dengan tenang. Siapa yang berani menghalangi jalanku? Siapa yang berani menghalangi jalanku? Mungkinkah Master Penyendiri yang waktu itu kembali membantu kita? Luo Qianling, jika kau sayang nyawamu, pergilah dari sekte Duanyun sekarang. Hahaha, mimpi. Dunia ini segera akan menjadi milik Demon Venerable. Aku tidak akan menyerah padamu. Ini kan tengah malam. Ribut-ribut apa ini? Ah, Kakak Qianling, apa yang kau lakukan di sekte Duanyunku di tengah malam begini? Murid sialan, kenapa kau menggertak muridnya pemimpin sekte Luo? Hei Kakak Qianling, biar aku lihat, luka di mana? Master ini benar-benar tidak bisa ditolong. Master, dia dari sekte iblis. Sekarang seluruh sekte kita sudah dikepung sekte iblis. Cuma mata-mata sekte iblis, apa yang perlu dikhawatirkan? Wah, kau mata-mata sekte iblis? Aku tidak pernah menduganya. Kau menyembunyikannya dengan baik. Ji Nanchen. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan Yue Wangqing dan harta karunnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau jadi kejam. Jadi yang diinginkan sekte iblismu adalah tubuh yin ekstrem dan harta karun sekteku. Harta karun? Mungkinkah kesempatan yang selama ini kucari? Tepat sekali. Jika kau serahkan wanita ini dan harta karunnya, setidaknya kami akan meninggalkan mayatmu dalam keadaan utuh. Menyerahkannya berarti mati. Tidak menyerahkannya juga berarti mati. Kalian orang-orang sekte iblis ini sungguh tidak masuk akal. Siapa yang mau menerima tawaran seperti itu? Cukup bicara. Kau menyerahkannya atau tidak? Guru, Anda? Hah? Ini? Guru, si pecundang ini, dia tidak akan benar-benar menyerahkanku, kan? Ini... Tentu saja aku tidak akan menyerahkannya. Dia adalah muridku. Sudah seharusnya aku akan melindunginya. Sedangkan untuk harta karunnya, kau harus mencarinya sendiri. Sekteku ini nyaris dipenuhi oleh harta karun. Sekteku ini nyaris dipenuhi oleh harta karun. Masih juga pura-pura tidak tahu ya? Ji Nanchen, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika kau bersikap baik dan menyerahkan wanita ini beserta harta karunnya. Jika tidak, tunggu sebentar. Pemimpin iblis kita akan turun tangan sendiri. Dan aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Tidak. Lebih baik aku mati daripada membiarkanmu berhasil. Aku sudah capek membuang-buang kata denganmu. Tubuh yin ekstrem, kemarilah. Sekali lagi, terakhir kalinya. Tidak ada yang boleh menyentuh muridku. Masih juga mengancamku, kau seorang kultivator yang terkenal sebagai orang yang tidak berguna. Apa yang memberimu hak untuk menantangku? Terakhir kali, kau hanya beruntung dengan trik murahan dan berhasil mengalahkanku sekali. Jangan-jangan kau pikir kau sekarang sudah jadi orang penting? Oh, benarkah? Bagaimana kalau hari ini aku mengalahkanmu lagi? Murid-murid, tutup mata kalian. Yang akan datang terlalu berdarah. Kalian akan mimpi buruk nanti malam. Guru, sekarang bukan waktunya untuk tingkah lakumu. Mereka sudah datang sampai ke depan pintu kita. Tolong seriuslah menghadapinya. Aku selalu serius, oke? Konyol, keahlian apa yang kau punya? Mengapa tidak kau tunjukkan padaku? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Hari ini aku bahkan tidak akan memungut biaya tontonan. Dengan kekuatan yang diberikan padaku. Sombong. Itu pemimpin iblis. Luo Qianling, sudah begitu lama dan kau masih belum menangkap tubuh yin ekstrem itu? Tuan Demon Venerable, berilah bawahanmu ini waktu sedikit lagi. Luo Qianling, tampaknya kau hidup terlalu nyaman selama ini. Sampai-sampai kau lupa posisimu, bukan begitu? Tuan Demon Venerable, bawahanmu ini.
Aku tidak berani melupakan statusku. Aku hanyalah anjing yang Tuan pelihara. Tanpa tak berguna. Jin Nanchen, sekarang ku beri kau dua pilihan. Serahkan harta dan gadis itu dengan sukarela. Atau jika tidak, aku akan menggempur tempat ini rata dengan tanah. Serahkan harta dan gadis itu dengan sukarela. Atau jika tidak, aku akan menggempur tempat ini rata dengan tanah. Semua orang di sekteku, mereka semua adalah harta karun. Sudah kuberitahu, tapi kau tidak percaya. Apalagi yang bisa kulakukan? Kurasa kau memang tidak mau menyerahkannya. Tuan Demon Venerable, silakan bertindak, bunuh mereka semua untuk meningkatkan wibawa sekte iblis kita. Jin Nanchen, apakah kau benar-benar ingin melihat semua muridmu mati dengan mengerikan di sini? Demon Venerable, kusarankan kau urungkan niat itu. Baiklah, karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, maka hari ini kalian semua akan mati di sini. Hanya segini kekuatan seorang Demon Venerable. Aneh, bagaimana kekuatanku bisa hilang. Apa yang terjadi? Sebagai Demon Venerable yang perkasa, bagaimana bisa kau bahkan tidak sanggup mengeluarkan satu gerakan pun? Demon Venerable, hari ini, sekte iblismu tidak akan bisa lolos dari kehancuran. Tidak mungkin. Kekuatan Tuan Demon Venerable, bagaimana bisa hilang begitu saja? Hartanya. Benar, pasti harta itu yang beraksi. Guru, sebenarnya apa harta sekte kita itu? Aku tidak tahu. Mereka sedang membicarakan harta yang mana. Masih cari-cari alasan. Kurasa kau memang tidak pernah berniat menyerahkannya. Harta yang mereka bicarakan, mungkinkah bulu Mystic Maiden ini? Bulu Mystic Maiden ini masing-masing mengandung kekuatan yang sangat besar. Mereka memang akan menjadi sasaran perebutan. Harta ini pasti adalah kesempatan takdirku. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu terobsesi padanya. Tuan Demon Venerable, silakan bertindak, bunuh mereka semua. Begitu kita bunuh mereka semua dan jungkir balikan sekte ini, aku tidak percaya kita tidak akan menemukan harta itu. Berulang kali menggagalkan rencanaku. Hari ini, kalian semua akan mati. Hari ini kalian semua akan mati. Jangan bergerak. Aneh sekali. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Raja Iblis, bersiaplah mati. Tuan Iblis. Aku adalah Raja Iblis dari Sekte Iblis. Kalau kau berani membunuhku, setiap anggota Sekte Iblis akan memburumu. Cukup bicara. Ayo kita bertarung. Tuan Iblis. Qianling, ayo kita pergi dari sini. Mau lari kemana? Akhirnya selesai juga. Waktunya tidur lagi. Wuxin, tidur dulu. Aduh. Kalian dua pahlawan wanita, jangan. Kalian dua dewi, kasih aku kesempatan, kasihani nyawaku. Aku janji, mulai sekarang aku akan menjalani jalan yang benar. Aku akan meninggalkan jalan iblis. Diam. Sekte iblis dari generasi ke generasi telah menjadi musuh bebuyutan kami para kultivator. Hari ini kau tidak akan luput dari maut. Kakak senior, ngapain buang-buang kata lagi sama dia? Habisi saja dia. Jangan. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kasihani aku. Aku bersumpah. Aku bersumpah demi jalan surgawi. Mulai sekarang, aku akan selamanya mengabdi pada jalan yang benar. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Kalau tidak, biarlah aku disambar petir dan mati dengan mengerikan. Lihat, bahkan jalan surgawi pun menolakmu. Hari ini,
Kau menyandang tanda kematian yang pasti. Tidak. Tidak. Tebasan bulan purnama. Sekte Duan Yun adalah tempat yang bermasalah. Aku harus mencari harta takdirku dengan cepat. Tidur sampai bangun sendiri, enak banget. Ini menyebalkan. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Bulu-buluku, kenapa aku tidak bisa menemukan satu pun? Ini benar-benar tidak masuk akal. Terus cari. Wah, kalian berdua, kakak senior, sebenarnya sedang mencari apa? Lupakan saja. Untuk sekarang, aku fokus pada kultivasiku sendiri dulu. Kembali latihan. Hari ini semua rajin sekali. Bangun pagi-pagi. Bagus, gurumu sangat senang. Gurumu sangat senang. Harta ini, menyimpannya bersamaku tidak banyak gunanya. Nanti saat waktunya tepat akan kuberikan. Ngantuk banget, aku mau tidur lagi. Sekte Pedang Surgawi dalam bahaya. Saudara-saudara kultivator, datang dan bantu kami menghadapi musuh. Ah, Sang Maharani, bukankah dia murid ketigaku? Murid-murid, ikuti gurumu untuk membantu sang permaisuri manusia. Ya. Uksin jaga rumah. Hah? Aku lagi? Pulang. Aku tak butuh bantuanmu di sini. Sang permaisuri ini bisa menanganinya sendiri. Permaisuri, jangan keras kepala. Saudara Nancen, kau datang. Manusia-manusia bodoh. Mari kita lihat bagaimana kalian menahan seranganku. Mulai sekarang, ras manusia akan musnah sama sekali. Pada titik ini, hanya ada satu cara. Kalian semua mundur. Aku adalah permaisuri klan dewa. Aku harus melindungi seluruh manusia di bawah langit. Biarkan tubuhku menjadi bumi, jiwaku terbakar sebagai perisai untuk melindungi rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya. Hei, jangan mengorbankan dirimu. Begini saja, aku akan membantumu menghadapi mereka, dan kau jadi muridku. Bagaimana? Guru, ini waktunya seperti apa? Masih mau menerima murid? Kekuatan iblis ini mengerikan. Jika dia menyerangku, bukankah aku akan dalam bahaya? Guru, biar aku yang menghadapinya. Kau bukan tandingannya. Jadi bagaimana? Pikirkan. Baik. Jika kau bisa mengusir klan iblis hari ini, aku akan menjadi muridmu. Cukup bicara. Simpan kata-katamu. Untuk alam baka. Pintar, memang pantas jadi permaisuri manusia. Wigalian da fikir mapuen. Mari kita lihat apa yang may puani. Segala sesuatu di langit dan bumi, dualitas yin dan yang. Masih mau pamer? Terima pukulan palu ini. 3 alam, 5 elemen, dengarkan perintahku. Hama. Aku tak percaya tak bisa memukulmu. Permainan kucing dan tikus berakhir di sini. Sekarang giliranku. Tekanan yang begitu dahsyat. Aku tak bisa bergerak. Teknik ilahi macam apa ini? Wah, celaka, lari. Mau lari kemana?
Ah, Nah, mau jadi muridku sekarang? Kekuatan seperti itu, pasti itu guru pertapa itu. Dia turun tangan membantu lagi. Orang ini tampak seperti pemalas, tapi punya rasa kesetiaan yang kuat. Baik, perkataan seorang pria terhormat adalah janjinya. Permaisuri manusia, Yerlandai. Tunggu, aku keberatan. Tunggu, aku keberatan. Salam hormat, Senior Ling Shuzi. Ling Shuzi, mungkinkah itu ahli nomor 1 di dunia manusia Ling Shuzi? Baru saja, siapa yang mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat? Aku. Anak muda ini, dia tampaknya hanya berada di tahap pemurnian Ki. Itu tidak mungkin. Pasti bukan dia. Mungkinkah itu permaisuri? Yerlandai, jika kau benar-benar ingin menjadikannya gurumu, sepertinya tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang akan menerimanya. Aku sekarang telah mencapai alam kebangkitan agung. Asalkan aku juga bisa menjadi guru umat manusia, mengumpulkan keberuntungan ras manusia, aku akan mampu melampaui pengagung. Keberuntungan seperti itu tidak boleh direbut oleh orang tak dikenal. Senior, ini adalah janji dari permaisuri manusia. Sekarang, guruku telah memenuhi bagiannya. Janji harus ditepati. Janji harus ditepati. Benar. Kata permaisuri disaksikan oleh langit dan bumi. Hari ini kalau bukan karena Jinanchen, ras manusia akan menghadapi kekacauan besar. Dengan senior bertindak seperti ini, mungkin akan membuat permaisuri ini kehilangan kepercayaan dunia. Jika kau bersikeras menjadikannya gurumu, maka serahkanlah posisimu sebagai pemimpin ras manusia. Senior, bagaimana bisa senior begitu tidak masuk akal? Saat kami yang kuat sedang berbicara, apa hakmu untuk menyela? Ling Shuzi, perhatikan sikapmu. Baiklah. Karena kedua belah pihak punya pendapat berbeda, biarkan kekuatan yang menentukan. Begini saja, aku menantangmu. Jika kau kalah, kau akan dengan patuh melepaskan posisimu sebagai pemimpin ras manusia. Jika kau menang, maka kau bisa memilih siapapun yang kau inginkan sebagai gurumu. Siapapun. Aku Ling Shuzi dengan ini bersumpah untuk selamanya menjaga keselamatan ras manusia sampai mati. Bagaimana? Tantangan ini berani kau terima? Aku... Baiklah. Aku menerima atas namanya. Aku menerima atas namanya. Guru, dia adalah kultivator kebangkitan agung. Mengapa guru menerima atas namanya? Baiklah, aku menerima. Permaisuri, mengapa permaisuri juga bertindak begitu bodoh? Kalau begitu, besok aku akan menunggumu di Sekte Duanyun. Lebih baik kau siap. Permaisuri, ikutlah denganku. Ah, akhirnya kembali. Gunung emas dan perak tak ada bandingnya dengan hartaku Gunung Duanyun. Aku tidak akan pernah keluar lagi. Di luar terlalu berbahaya. Adik sepupu, kau sudah kembali. Pergilah tidur. Apa sebenarnya ini? Tempat kultivasi atau tanah kosong? Jangan terburu-buru. Kulihat kultivasimu sudah mencapai kebuntuan. Ini ada sesuatu yang bagus untukmu. Santai saja. Aku bisa lihat kultivasimu sudah mentok. Ini ada sesuatu yang bagus untukmu. Bisa membantumu untuk terobos. Dia tahu kalau kultivasi saya terjebak di tahap tengah alam Great Ascension, tidak bisa maju. Dan ini sampah macam apa sih? Dia sedang mengerjai saya. Niat baikmu, saya hargai. Tapi saya sudah mencapai alam Great Ascension. Barang biasa seperti ini mungkin tidak akan berguna bagi saya. Kamu salah. Ini sebenarnya adalah harta karun.
Ini cuma selembar kertas bekas. Bisa bagus apa coba? Jangan buru-buru bicara. Lihat lebih dekat. Ini adalah fragmen Great Daw. Memang pantas disebut Ratu Manusia. Kamu paham juga. Jadi mau atau tidak? Ya, saya mau. Ya, saya mau. Fragmen Great Daw ini adalah harta karun yang sangat langka. Bahkan seorang anak keberuntungan belum tentu bisa mendapatkan sedikit pun darinya. Jinancen ternyata punya sepotong besar seperti ini. Nah, baru benar. Saya sudah berkultivasi ratusan tahun, tapi tidak ada kemajuan sama sekali. Tapi hari ini saya akhirnya terobos. Terima kasih. Tidak usah berterima kasih. Mulai sekarang jadilah muridku saja. Banyak keuntungannya. Sayang sekali. Kamu jelas-jelas memiliki tanah dengan harta karun tertinggi, tapi tidak tahu cara memurnikannya. Makanya kamu jadi lemah seperti sekarang. Tempat ini penuh dengan harta karun. Kalau saya bisa dapat beberapa harta lagi, saya bisa langsung naik ke alam keabadian di sini. Guru ini, saya harus menjadi muridnya. Adik junior, menurutmu ratu ini otaknya ada masalah ya? Itu cuma selembar kertas bekas. Tapi dia sangat berterima kasih. Sepertinya Ratu juga belum pernah melihat banyak barang bagus. Misalnya, sehelai bulu dari Mystic Maiden ini. Ngomong-ngomong soal bulu, kenapa buluku tidak bisa kutemukan? Ini benar-benar aneh. Kamu bilang tempat sampah Jinancen ini, kenapa tidak bisa kutemukan? Di mana Fate Stone-ku? Ye Erlandai, keluar dan bertarung. Ye Erlandai, pertandingan hari ini kamu pasti kalah. Kemarilah. Ling Shuzi sekarang sudah mencapai tahap akhir alam Great Ascension. Dia dan sang ratu tidak selevel. Pertandingan ini, siapa menang siapa kalah sulit ditebak. Menurutmu, kalau Maharani kalah, dia tidak akan menyeret kita bersamanya, kan? Muridku yang baik. Nanti kau serahkan saja semuanya. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengalahkannya? Beri saja aku tanda. Aku akan turun tangan membantumu. Jangan khawatir, Guru. Aku bisa menanganinya sendiri. Senior mohon bimbingan. Maharani, hati-hati. Kenapa ada aura dewa? Kenapa ada aura dewa? Aura dewa. Sejak zaman kuno di dunia kultivasi, dewa dan manusia terpisah. Jika seseorang memiliki sehelai aura dewa, dia bisa menjadi tak terkalahkan. Mungkinkah dia mengambil buluku, si darah misterius, itu? Kalau begitu, biar ku perlihatkan kekuatan sejatiku. Senior, menyerang tiba-tiba seperti itu. Agak terlalu tidak pantas, bukan? Kau adalah ahli nomor 1 di dunia fana. Tidak punya harga diri? Kalau tidak bisa menang, ya tidak bisa menang. Mengapa repot-repot dengan banyak aturan? Apa yang kau lakukan di sini? Turun. Aku naik untuk membantumu. Bahkan Maharani pun tidak bisa menahan seranganku. Kau naik ke sini, sama saja mencari maut. Jangan naik dan menghalangiku. Turun. Percayalah pada gurumu. Karena kalian semua meremehkanku begitu rupa, akan kubuat kalian menanggung akibatnya. Akan kubuat kau menanggung akibatnya. Kenapa kau halangi itu untukku? Lihat, kau terluka. Jangan menghalangiku. Turun. Kau bahkan belum resmi menjadi muridku. Bagaimana kalau begini? Panggil aku guru sekali, dan aku akan menghabisi dia segera. Turun.
Aku tidak ingin membunuh siapapun, tapi hari ini akan kubuat kesombonganmu, membuatmu menyesal. Siapa yang lebih kuat, guruku atau aku? Bukan urusanmu. Guru, biarkan aku bertarung untukmu. Kenapa setiap kali aku hendak bertindak, selalu diganggu? Guru, apa tingkat kultivasimu? Apakah kau benar-benar tidak tahu? Sudah kukatakan, tak terkalahkan. Ini dia lagi. Guru, Maharani sudah terluka. Biarkan muridmu yang menanganinya. Baiklah, baiklah. Kalau mau silakan saja. Tapi kau mungkin tidak bisa mengalahkannya. Aura benda ini mirip dengan milikmu. Seharusnya sangat bermanfaat bagimu. Ini adalah harta takdirku. Tidak ada salahnya. Inilah yang selama ini kucari. Harta takdirku. Sepertinya kau sudah berhasil ya. Biar kulihat. Kau siap untuk naik tingkat, bukan? Lumayan, lumayan. Senior, mohon bimbingan. Jangan kira, hanya karena punya harta karun, kamu bisa menahan seranganku. Kakak senior, turun cepat. Kalau tidak, aku tidak bisa melindungimu. Adik junior, mundurlah. Turun saja, jangan khawatir. Dia akan mengalahkannya sebentar lagi. Ayo pergi. Bagaimana mungkin? Mengakulah. Apakah dia masih Yue Wangking? Sekarang tunjukkan kemampuan aslimu. Main-main. Kamu pikir trik-trik kecil ini bisa menghentikanku? Biar kutunjukkan padamu kekuatan seorang kultivator tingkat Mahana Manoi. Serangan dengan segenap tenagaku. Kakak senior benar-benar mengalahkan Ling Suzy. Apa yang terjadi? Bagaimana Yue Wangking bisa menjadi sekuat ini? Mungkinkah cincin yang diberikan Jinanchen tadi adalah harta karun Sekte Duanyun? Ling Suzy, apakah kamu masih punya sesuatu untuk dikatakan? Aku mengaku kalah. Mulai hari ini, aku akan tinggal di dunia fana dan tidak akan menginjakan kaki di benua ini lagi. Sekarang aku sudah berhasil naik tingkat, tapi guru sudah sangat baik padaku. Aku akan pergi ke alam surgawi dalam beberapa hari. Jadi, penilaianku tidak buruk, kan? Sekarang tingkat cultivation kakak senior sudah mencapai apa? Mungkin lebih kuat darimu. Cultivation Yue Wangking sudah meningkat. Tidak, aku tidak bisa menunggu lagi. Nanti aku akan mencari guru. Minta dia membantuku mencari bulu itu. Aku ingin kembali ke alam surgawi. Guru, aku juga mau hadiah. Kamu mau hadiah? Tidak. Itu tidak adil. Kamu memberi hadiah pada kakak senior dan sekarang dia menjadi sangat kuat. Bagaimana kalau aku tidak bisa mengalahkannya nanti? Guru, beri aku hadiah. Mulai sekarang aku akan rajin cultivation. Benarkah? Aku mau bulu yang dulu itu. Kamu tahu di mana itu? Bulu itu. Aku ingat sekarang. Tunggu. Oke. Begitu guru menemukan bulunya, lihat saja bagaimana kamu menggertakku nanti. Guru, aku minta bulu bukan kemoceng. Jangan buru-buru. Yang kuberikan padamu memang kemoceng. Cultivation yang baik. Guru yang jahat. Memberi Yue Wangking harta karun dan memberiku kemoceng jelek. Ini buluku. Lepaskan ini buluku, bulu Mystic Maiden.
Mystic Maiden. Bulu berwarna pelangi. Mungkinkah kamu adalah Nine Heavens Mystic Maiden itu? Memangnya, kenapa kalau iya? Tapi Nine Heavens Mystic Maiden ada di surga, bagaimana dia bisa jatuh ke dunia bawah? Tentu saja, karena ada makhluk kuat yang menghantamku jatuh ke dunia bawah. Kekuatan orang itu menakutkan. Aku khawatir di alam dewa kita, bahkan jika semua orang bersatu, kita bukan tandingannya. Mungkinkah ini petapa yang menyendiri itu? Lupakan saja omong kosong itu. Sekarang, buluku akhirnya terkumpul. Aku bisa kembali ke alam surgawi. Biar ku serap sekarang. Kekuatanku sudah kembali. Aku bisa kembali ke alam surga. Bagus. Nona Mystic Maiden. Ada apa yang membawamu ke sini? Akhirnya kami menemukanmu. Kuharap kau tidak menderita di alam fana ini. Jangan khawatir. Di sini hanya sedikit yang bisa membuatku menderita. Senang mendengarnya. Sekte iblis telah dikalahkan. Mohon, kembalilah bersamaku ke alam surga. Tapi aku baru saja mendapat bulu darinya. Pergi tanpa pamit. Bukankah itu tidak sopan? Apa? Berani-beraninya dia? Manusia biasa berani menyimpan bulu Nona Swanu? Pasukan surga. Guru, ada yang tidak beres. Di luar sana, di luar sana. Guru, lihat. Langit dipenuhi pasukan surga. Ini salah paham. Dia tidak berniat mencelakakanku. Nona Mystic Maiden, jangan membela manusia fana ini. Pasukan surga ikuti perintahku. Guru, option bayo kita lakukan. Mereka sepertinya mengejarmu. Apa kau melakukan hal buruk sampai membuat murka surga? Ucin, gurumu selalu menghindari konflik duniawi. Bagaimana mungkin aku memprovokasi murka surga? Manusia fana, berani-beraninya kau menyimpan bulu mulia Swanu 9 surga. Serahkan diri sekarang. Swanu 9 surga? Bulu? Maksudmu bulu ayam itu? Guru, itu bukan bulu ayam. Manusia lancang, berani-beraninya bicara sembarangan dan memprovokasi Nona Mystic Maiden, bersiaplah mati. Tunggu, manusia fana ini adalah guruku. Kalian tidak boleh menghinanya. Nona Mystic Maiden, bagaimana mungkin manusia biasa bisa menjadi gurumu? Jangan berbohong untuk melindunginya. Benar, aku bisa menjaminnya. Dia benar-benar guru kami. Sepertinya kalian semua telah terhipnotis olehnya. Aku, Yerlandai, juga menjaminnya. Dia memang guru kami. Permaisuri manusia, kau juga terhipnotis? Kalau begitu, aku harus memberantas biang keladi ini. Para dewa, kami menemukannya. Menemukan apa? Kenapa panik? Itu, dia memang mencoba menemukan orang kuat misterius yang menjatuhkan yang mulia Swanu dari langit. Kalian menemukannya? Itu dia. Itu pertapa misterius itu. Akhirnya, kami bisa melihat wajah aslinya. Siapa itu? Itu dia. Apa? Kau itu pertapa misterius itu. Jadi guruku tidak hanya membual. Aku tak pernah menyangka kau memiliki kekuatan seperti itu. Kakek Wentian, kalau kau belum mati, keluarlah. Beraninya kau, berani sekali tikus hina sepertimu memanggil langsung yang mulia langit Wentian. Pasukan langit, tangkap dia sekarang juga. Siap. Pemuda lancang macam apa yang berani menantang jalan langit? Bersikap tidak hormat seperti ini kepada jalan langit kami. Kau pantas mati. Kau siapa? Di mana kakek Wentian? Bocah brengsek, kau pikir istana kekaisaran jalan langit kami mudah ditindas? Bersiaplah mati. Aku kini telah melangkah ke jajaran kaisar abadi. Menaklukkan anak bawang bodoh sepertimu akan sangat mudah. Pemimpin istana ternyata telah mencapai tingkat kaisar abadi. Sekarang istana kekaisaran jalan langit kami punya 2 kaisar. Kami pasti akan menekan semua kekuatan di alam abadi dan kembali ke puncak. Kaisar abadi apa? Kekuatan kekaisaran apa? Aku tidak paham. Bagaimana mungkin pemimpin istana adalah kaisar abadi? Bagaimana dia bisa ditaklukkan oleh manusia biasa?
Ini lelucon, dia kaisar abadi. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Ini tidak masuk akal. Kakek, aku tahu kau bisa mendengarku. Kalau kau tidak muncul, aku akan habisi semua pasukan langitmu. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Leluhur datang. Itu leluhur. Leluhur, tolong ajari manusia biasa bodoh yang tidak tahu diri ini pelajaran. Bagus, kali ini anak ini timt. Leluhur Wentian, Anda harus tegakkan keadilan untukku. Orang ini punya kekuatan yang tidak diketahui. Aku dipukuli. Anda tidak bisa hanya diam melihatku dipermalukan. Dasar tolol buta. Dia memberimu pelajaran sebagai kebaikan. Kalau kau tidak menghargainya, ya sudah. Tapi kau malah keluar sini berlaga, dan kau membuatnya marah. Jalan langit kita akan hancur total. Kuhukum kau 10.000 tahun menyendiri untuk introspeksi. Pergi dari sini. Legu karakterius. Manusia biasa inilah yang terang-terangan menantang jalan langit. Manusia biasa ini melukai pemimpin istana, tapi leluhur malah membelanya. Apakah istana kekaisaran langit kita masih penguasa alam abadi? Penguasa alam abadi? Di matanya, kita semua cuma semut. Dia bisa menghancurkan kita hanya dengan kibasan tangannya. Aku sedang menyelamatkan nyawa kalian yang menyedihkan ini. Kalian tidak bisa mengerjakan apa-apa, cuma jago mengacau. Bodoh. Ku sudah membereskan mereka. Apa kau sudah puas? Kau cukup tahu diri. Berhubung kalian semua sudah ada di sini hari ini, kenapa nggak bantu murid-muridku naik bersama? Konyol. Naik atau enggaknya seseorang nggak bisa ditentukan cuma dengan kata-katamu. Untuk seorang kultivator berhasil naik, seseorang harus menggunakan roh primordialnya sebagai tinta. Dan tribulasi sebagai kuas untuk membuka gerbang surgawi. Mustahil. Bagaimana mungkin gerbang surgawi bisa terbuka begitu saja? Sebenarnya kau ini siapa? Wentian, lihatlah apakah murid-muridku di sini memenuhi syarat. Ya akan kulihat sekarang juga. Bagus, semuanya luar biasa. Kekuatan mereka sudah mencapai alam yang cocok untuk naik. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu, biarkan mereka naik bersama. Ya, nona sekalian silakan. Guru, sebenarnya apa statusmu? Bahkan, langit Dao pun sangat menghormatimu. Aku cuma punya jaringan yang luas. Bukankah begitu, Wentian? Ya, kita semua saling kenal. Kami kenal mereka semua. Sudahlah, nggak usah bicara lagi. Kalian semua naik bersama sekarang. Pergilah. Ya, Guru. Kalau begitu, aku pergi. Pergilah. Selama ini, terima kasih atas bimbinganmu, Guru. Guru, setelah kita berpisah kali ini, kau nggak akan pernah melihatku lagi. Ini adalah bulu yang paling mencolok yang kumiliki. Bagus. Kembalilah ke alam surgawimu. Kalau ada kesempatan, kami akan membawamu kembali ke alam surgawi bersama kami. Dengan tingkat kekuatannya itu, dia nggak akan bisa naik ke sana bahkan dalam 500 tahun. Guru, mereka pergi begitu saja. Aku benar-benar nggak tahu apa hebatnya alam surgawi. Kenapa mereka begitu mati-matian mau naik ke sana? Apa pekaranganku yang kecil ini nggak cukup bagus? Tersenyumlah. Jadi ini alam surgawi? Ini adalah alam surgawi tempat aku dilahirkan dan dibesarkan. Bagaimana? Lumayan, kan? Murid-murid, apa alam surgawiku menyenangkan? Apa kalian dengar suara guru? Gak mungkin. Bagaimana mungkin guru ada di sini? Kita pasti berhalusinasi. Guru? Apa yang kau lakukan di sini? Kesalahan apa yang kau perbuat? Bagaimana kau bisa tertangkap dan dibawa ke tempat ini? Apa orang-orang yang tadi itu? Kami akan balas dendam untukmu sekarang juga. Tunggu dulu. Bagi kalian, sebenarnya aku terlihat seperti apa? Nggak bertanggung jawab. Selalu cari masalah. Nggak bisa diandalkan. Sudah cukup. Sudahlah. Guru.
Kau masih belum menjawab pertanyaan kami. Kenapa kau bisa di sini? Iya. Karena ini adalah alam surgawiku. Apa? Alam surgawimu? Aku nggak tahu bagaimana kau bisa sampai ke sini, tapi biar kuantar untuk memeriksa otakmu. Sejujurnya, aku adalah satu-satunya kultivator nomor 1 di seluruh dunia kultivasi. Guru, meskipun kau adalah petarung penyendiri dari dunia bawah, ada banyak sekali petarung di Jalan Agung. Aku sarankan kepadamu untuk tetap rendah hati. Kau nggak percaya padaku ya? Untuk apa kau memanggil kami ke sini sekarang? Aku hampir menang di permainan mahjong tadi. Mereka makhluk suci yang menyelamatkan kita waktu itu? Naga biru, burung merah? Kenapa kalian ke sini? Nona, dialah yang menaklukkan kami. Dia memanggil kami, jadi tentu saja kami datang. Kau bilang dia menaklukkan kalian? Makhluk suci kuno? Ya, begitu penguasa Jalan Agung bertindak, kami nggak punya kesempatan untuk melawan. Penguasa Jalan Agung? Kau adalah orang yang menyatukan Jalan Agung. Penguasa Jalan Agung yang memutus zaman? Aku sedang berusaha tetap rendah hati. Siapa sangka guru kita punya identitas seperti itu? Bukan sesuatu yang spesial. Usin mungkin sudah masak makan malam dan sedang menunggu kita. Ayo, kita kembali. Kembali? Kemana? Tentu saja ke Pondok Jerami di Sekte Duanyun. Apa? Kami baru saja naik ke alam surgawi. Kenapa kita harus kembali? Apa bedanya alam surgawi dan dunia fana? Semua yang kalian lihat di depan kalian hanyalah dunia yang kuciptakan. Apa? Ayo pergi, waktunya pulang untuk makan.